ini rencana pembelajaran yang berpusat pada anak akan dilakukan terhadap beberapa dewan guru. Untuk itu saya mohon dalam bulan Maret tentunya karena kita BDR, kita atur kelas mana dulu, kemudian siswanya juga harus ada. Nah, saya pikir kita bisa atur walaupun BDR. Saya contohkan misalnya tanggal 1 Maret kita bisa mulai, misalnya kalau sudah siap maka kelas 1 semua masuk, kemudian kelas 2 sampai kelas 6 di rumah, kemudian hari berikutnya yang masuk adalah kelas 4, maka kelas yang lain di rumah. Jadi supaya sebelum per tanggal 15 Maret 2022 kita sudah melakukan itu semua. Ya, Pak Riki ya, kemudian Ibu Nyai, kemudian juga rekan-rekan yang lain supaya mohon mempersiapkan diri. Kenapa? Karena memang kita belum memulai yang sebagai bukti saja, sebagai bukti walaupun Bapak dan Ibu sudah melakukan pembelajaran itu, namun kenyataannya kita tidak punya bukti otentik kalau Ibu sudah mengajarkan pembelajaran yang sesuai dengan KSP, sesuai dengan sekarang kurikulum Merdeka. Untuk itu saya mohon Pak Riki bisa menjelaskan sudah sejauh mana Pak Riki mempersiapkan hal tersebut. Silakan Pak Riki. Terima kasih Pak Kepala waktunya. Untuk persiapan pembuatan video pembelajaran memang kami sudah siap sebetulnya Pak ya, tapi karena ada beberapa faktor teknis ya, salah satunya kan kita kemarin kita suruh belajar di rumah lagi oleh pemerintah. Sebenarnya kan tanggal 28 kami sebetulnya sudah mempersiapkan untuk membuat video tersebut, tetapi karena faktor itu jadi mungkin di cancel dulu. Insya Allah untuk tanggal 1 Februari 1 Maret 1 Maret ya, 1 Maret sampai tanggal 15 sampai ya, tanggal 15 ya. Ya. Insya Allah kami bersama rekan-rekan yang lain dari guru kelas 1, kelas 4, saya sebagai kelas 4, guru penjas dan guru PRI juga siap untuk membuat video pembelajaran itu. Jadi perkiraan tanggal 8 sampai 10 video pembelajaran bisa kita upload. Mungkin itu. Kalau saya sudah kemarin sudah berdiskusi dengan dewan guru yang lainnya seperti itu. Ya. Proses pembelajarannya sudah menggunakan model paradigma baru. Ya silakan gunakan alat yang sudah ada, laptopnya ada, infokusnya ada. Kemudian jangan lupa bahwa di paradigma baru itu anak yang lebih banyak belajar, bisa diskusi dan sebagainya. Guru hanya bisa sebagai pengarah aja, mengarahkan. Ini jangan sampai lupa bahwa itu sebenarnya paradigma baru itu seperti itu. Adapun proses nanti pembelajarannya kalau disesuaikan saja. Kalau memang itu sesuainya di luar kelas, silakan di luar kelas lakukan sebagaimana memang sesuaikan dengan apa yang akan diajarkan. Perlu di lebih jauh tempatnya, misalnya IPA kita akan belajar tentang misalnya terjadinya air mengalir ya ke tempat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kita bisa bawa anak-anak kita ke tempat yang memang di sana ada air yang semacam itu. Atau di kita dekat dengan air. Nah, itu misalnya. Atau kita tentang tumbuhan, itu kita sesuaikan cari tumbuhan yang bisa dipelajari oleh anak. Ini kalau IPA. Kalau matematika tentu kita menggunakan alat peraga. Alat peraga yang ada di sekolah kita manfaatkan. Kalau tidak ada kita bisa guru bersama-sama siswa bisa mempraktekkan membuat. Kalau matematika yang diperlukan, misalnya belajar tentang geometri, bikin kubus, bikin trapesium, bikin semua segitiga sama kaki, segitiga sembarang, misalnya itu kita silakan anak lebih terfokus pada proses itu. Kalau misalnya bilangan-bilangan, tentu kita menggunakan alat tulis dengan berbagai macam media yang lain, plus dengan kalau hasil evaluasi itu kita berikan. Tapi anak semua yang bisa berdiskusi lah bentuknya.
bisa diskusi, bisa program, mungkin sesuai dengan metode yang akan disampaikan oleh PPG. Nah, untuk itu saya rasa saya sudah mendapatkan informasi dari koordinator dan Dewan Guru bahwa Cigadong Dom 2 siap untuk melaksanakan proses pembelajaran pada Oh iya. ini ya. Dan mulai tanggal 7 sepakat saya kepala ya. Oh gitu. Iya. Baik. 8. Berarti 10 dari sekolah. 9, 10 lah. kita rencanakan dari mulai tanggal 7, 8, 9, 10. Dan kebetulan Ibu Mun dan Pak Riki sesuaikan cari tumbuhan yang bisa dipelajari oleh anak. Ini kalau IPA. Kalau matematika tentu kita menggunakan alat peraga. Alat peraga yang ada di sekolah kita manfaatkan. Kalau tidak ada, kita bisa guru bersama-sama siswa bisa mempraktekkan membuat. Kalau matematika yang diperlukan, misalnya belajar tentang geometri, bikin kubus, bikin trapesium, bikin semua segitiga sama kaki, segitiga sembarang misalnya, itu kita silakan anak lebih terfokus pada proses itu. Kalau misalnya bilangan-bilangan, tentu kita menggunakan alat tulis dengan berbagai macam media yang lain, plus dengan kalau hasil evaluasi itu kita berikan. Tapi anak semua yang bisa berdiskusi lah bentuknya, bisa diskusi, bisa program, mungkin sesuai dengan metode yang akan disampaikan oleh PPG. Nah, untuk itu saya rasa saya sudah mendapatkan informasi dari koordinator dan Dewan Guru bahwa Cigadong Dom 2 siap untuk melaksanakan proses pembelajaran pada Oh iya. ini ya. Dan mulai tanggal 7 sepakat saya kepala ya. Oh gitu. Iya. Baik. 8. Berarti 10 dari sekolah. 9, 10 lah. kita rencanakan dari mulai tanggal 7, 8, 9, 10. Dan kebetulan Ibu Mun dan Pak Riki serta Ibu Siti yang hadir saat ini, bahwa tanggal 10 kita akan lomba matematika di Pandeglang ya. Nah, kita putuskan sekaligus saja dalam acara rapat ini, karena ini perempuan yang kita bawa, saya tidak mungkin menunjuk, bukan tidak mungkin ya, bisa saja. Artinya saya lebih ke yang ibu guru yang berangkat untuk mendamping ya. Contoh kalau Pak Riki karena laki-laki mungkin dia takut sungkan. Kalau Pak Budi yang berangkat juga seperti itu juga, atau sebaliknya. Jadi mungkin ibu Mudia lah yang bisa mendampingi anak kelas 5 itu atas nama Sinar. Kemudian yang melatih tetap guru kelasnya, karena sekarang ada built-in, maka built-in melatih, dibantu dengan Pak Budi, dibantu dengan semuanya lah, dengan semuanya. Tapi ini harus terus dilatih sampai dengan tanggal 10 hari H yang dari sekolah kita, karena harus berangkat mewakili Kecamatan Cikesik. Ya silakan tanggal 10 itu tentu saya juga berangkat, Ibu Mundia berangkat, entah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Guru yang saya hormati, Guru PSP. Alhamdulillah kemarin saya coaching dengan pelatih ahli, dan hari ini hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 ini tentu kita akan menindaklanjuti rencana kerja sekolah kita yang direncanakan akan melakukan proses pembelajaran yang terfokusnya kepada siswa. Pada dasarnya saya sudah mencoba menampilkan pada saat saya mengikuti seminar kemarin, sudah saya adakan di YouTube juga, di SD kita, itu bisa dipelajari bahwa semua hasil seminar menggunakan keberhasilan pembelajaran itu menggunakan metode-metode yang begitu banyak dan berbeda-beda. Namun pada saat kebetulan saya ikut seminar, saya menampilkan dengan menggunakan metode grup resume. Nah, artinya grup resume itu pelajaran PKN waktu itu kelas 5, dengan menggunakan metode grup resume hasil siswa itu bisa berhasil. Dari
itu. Kemudian siklus 1, siklus 2-nya saya menggunakan metode grup resume. Alhamdulillah di siklus kedua mendapatkan nilai anak-anak itu 9,4 pada saat itu, sehingga ternyata menggunakan metode grup resume itu berhasil. Nah, untuk itu saya inginkan untuk kegiatan pembelajaran PSP guru kelas 1, guru kelas 4, guru agama dan guru penjas, silahkan menggunakan metode-metode yang ada di YouTube itu, mana yang sesuai dengan pembelajaran kepada siswa itu bisa digunakan. Dan intinya saya mau tanya kepada ketua Pak Riki ya, sebagai ketua apa Pak Riki? Koordinator Pak. Koordinator di PSP SD kita ini Pak Riki. Nah, sudah sejauh mana ini rencana pembelajaran yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Guru yang saya hormati, guru PSP. Alhamdulillah kemarin saya coaching dengan pelatih ahli, dan hari ini hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 ini tentu kita akan menindaklanjuti rencana kerja sekolah kita yang direncanakan akan melakukan proses pembelajaran yang terfokusnya kepada siswa. Pada dasarnya saya sudah mencoba menampilkan pada saat saya mengikuti seminar kemarin, sudah saya adakan di YouTube juga di SD kita. Itu bisa dipelajari bahwa semua hasil seminar menggunakan keberhasilan pembelajaran itu menggunakan metode-metode yang begitu banyak dan berbeda-beda. Namun pada saat kebetulan saya ikut seminar, saya menampilkan dengan menggunakan metode grup resume. Nah, artinya grup resume itu pelajaran PKN waktu itu kelas 5, dengan menggunakan metode grup resume hasil siswa itu bisa berhasil. Dari kegiatan awal pertama bulan April, anak-anak dapat nilai sekitar 80 lebih, tapi dengan metode itu menggunakan ceramah saat itu. Kemudian siklus 1, siklus 2-nya saya menggunakan metode grup resume. Alhamdulillah di siklus kedua mendapatkan nilai anak-anak itu 9,4 pada saat itu, sehingga ternyata menggunakan metode grup resume itu berhasil. Nah, untuk itu saya inginkan untuk kegiatan pembelajaran PSP guru kelas 1, guru kelas 4, guru agama dan guru penjas, silahkan menggunakan metode-metode yang ada di YouTube itu, mana yang sesuai dengan pembelajaran kepada siswa itu bisa digunakan. Dan intinya saya mau tanya kepada ketua Pak Riki ya, sebagai ketua apa Pak Riki? Koordinator Pak. Koordinator di PSP SD kita ini Pak Riki. Nah, sudah sejauh mana ini rencana pembelajaran yang mana ini rencana pembelajaran yang berpusat pada anak akan dilakukan terhadap beberapa dewan guru. Untuk itu saya mohon dalam bulan Maret tentunya, karena kita BDR, kita atur kelas mana dulu, kemudian siswanya juga harus ada. Nah, saya pikir kita bisa atur walaupun BDR. Saya contohkan misalnya tanggal 1 Maret kita bisa mulai, misalnya kalau sudah siap maka kelas 1 semua masuk, kemudian kelas 2 sampai kelas 6 di rumah, kemudian hari berikutnya yang masuk adalah kelas 4, maka kelas yang lain di rumah. Jadi supaya sebelum per tanggal 15 Maret 2022 kita sudah melakukan itu semua.
diajak Pak Riki ya, kemudian Ibu Nyai, Ibu Dia, juga rekan-rekan yang lain supaya mohon mempersiapkan diri. Kenapa? Karena memang kita belum memulai yang sebagai bukti saja, sebagai bukti walaupun Bapak dan Ibu sudah melakukan pembelajaran itu, namun kenyataannya kita tidak punya bukti otentik kalau Ibu sudah mengajarkan pembelajaran yang sesuai dengan KSP, sesuai dengan sekarang kurikulum Merdeka. Untuk itu saya mohon Pak Riki untuk bisa menjelaskan sudah sejauh mana Pak Riki mempersiapkan hal tersebut. Silakan Pak Riki. Terima kasih Pak Kepala waktunya. Untuk persiapan pembuatan video pembelajaran memang kami sudah siap sebetulnya Pak ya, tapi karena ada beberapa faktor teknis ya, salah satunya kan kita kemarin kita suruh belajar di rumah lagi oleh pemerintah. Sebenarnya kan tanggal 28 kami sebetulnya sudah mempersiapkan untuk membuat video tersebut, tetapi karena faktor itu jadi mungkin untuk di cancel dulu, insya Allah untuk tanggal 1 Februari 1 Maret. 1 Maret ya, 1 Maret sampai tanggal 15 sampai ya, 15 itu ya. ya. Insya Allah kami bersama rekan-rekan yang lain dari guru kelas 1, kelas 4, saya sebagai kelas 4, guru penjas dan guru PRI juga siap untuk membuat video pembelajaran itu. Jadi perkiraan tanggal 8 sampai 10 video pembelajaran bisa kita upload. Mungkin kalau saya sudah kemarin sudah berdiskusi dengan